Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang menanggulangi cedera. Setiap orang perlu berolahraga agar badan selalu sehat dan kuat. Kalian pun juga seperti itu. Olahraga harus dilakukan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan tujuan olahraga akan tercapai dengan baik. Sudahkah kalian berolahraga dengan baik selama ini? Jika olahraga yang dilakukan belum baik dan benar, maka dapat berakibat cedera. Cedera merupakan dampak yang diterima oleh tubuh karena adanya kegiatan di luar kemampuan tubuh. Olahraga harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan dan sportivitas. Jika tidak, bahaya cedera dapat menghampiri kalian. Cedera dapat terjadi pada saat latihan maupun pertandingan olahraga. Benturan, gesekan, dan dorongan dalam olahraga dapat membuatmu cedera. Hal tersebut dapat dihindari dengan menjunjung tinggi kedisiplinan dan sportivitas saat olahraga. Penyebab cedera. Semua kegiatan yang menggunakan aktivitas fisik dapat menimbulkan cedera. Cedera tidak mengenal tempat dan waktu. Untuk itulah, mulailah semua kegiatanmu dengan berdoa agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa penyebab cedera yang harus diketahui. Yang pertama, latihan yang salah. Kamu harus melakukan kegiatan dengan baik dan benar. Jika dibutuhkan, kamu dapat minta tolong bapak atau ibu gurumu untuk mendampingimu. Jika di rumah, mintalah orang tuamu untuk mendampingimu. Yang kedua, benturan pada tubuh. Cedera dapat terjadi karena benturan, misalnya terjatuh atau tertabrak. Saat berolahraga pun, kamu harus hati-hati agar tidak berbenturan dengan temanmu. Yang ketiga adalah kurangnya kedisiplinan dan sportivitas. Dimanapun kamu berada, taatilah peraturan. Junjunglah sportivitas kepada siapapun, tidak hanya ketika berolahraga saja. Kedisiplinan juga akan menjauhkanmu dari bahaya cedera. Selanjutnya, kita belajar jenis-jenis cedera. Yang pertama adalah memar. Memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Ketika memar, jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan. Pembuluh darah di dalamnya pecah. Oleh karena itu, darah merembes ke daerah di sekitar luka memar. Yang kedua adalah kram otot. Kram otot yaitu penegangan otot berlebihan yang terjadi secara mendadak. Kram otot biasa terjadi pada bagian kaki. Yang ketiga adalah kesleo. Kesleo merupakan cedera yang terjadi pada bagian sendi. Cedera ini dapat terjadi karena adanya gerakan yang tidak benar. Yang keempat adalah lecet. Lecet adalah luka yang terjadi pada permukaan kulit. Luka lecet ini tidak mengakibatkan luka pada bagian dalam tubuh. Jika saat beraktivitas fisik tidak berhati-hati, kamu dapat terjatuh dan mengalami luka lecet. Lecet dapat terjadi karena adanya gesekan. Lutut dan siku merupakan bagian tubuh yang sering mengalami lecet.
Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang cara penanggulangan cedera. Yang pertama adalah penanggulangan memar. Yang pertama, mengistirahatkan bagian tubuh yang memar. Kedua, berikan es pada bagian yang memar untuk mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, balut luka memar dengan kompres elastis. Kedua, cara penanggulangan kram otot. Jika mengalami kram otot, kamu harus meregakan otot secara perlahan. Jangan memaksakan diri untuk menggerakkan bagian tubuh yang mengalami kram. Selanjutnya, yang ketiga adalah penanggulangan keseleo. Langkah pertama adalah mengistirahatkan bagian tubuh yang sakit atau keseleo. Yang kedua, kompres dengan es bagian yang keseleo. Yang ketiga, untuk mengurangi pembengkakan dapat dibalut dengan perban kain elastis. Selanjutnya adalah penanggulangan lecet. Langkah pertama, bersihkan luka. Kedua, berikan antiseptik atau perban jika dibutuhkan pada tempat yang luka. Yang ketiga, tunggu sampai luka mengering. Jangan mengorek luka agar tidak terjadi infeksi. Ya anak-anak, cedera dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebab itulah kalian harus berhati-hati dalam beraktivitas, terutama saat beraktivitas fisik atau olahraga. Selalu mulai olahraga dengan pemanasan dan akhiri olahraga dengan pendinginan. Jangan lupa terus taati peraturan yang ada supaya kita terhindar dari cedera. Junjung tinggi kedisiplinan dan sportivitas saat bermain dengan teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.